warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Karimisa Ramadhani dengan NIM 23104322030 dari kelas C, jurusan Matematika Universitas Andalas. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan panas dan difusi dalam mata kuliah pengenalan persamaan diferensial parsial. Pada pembahasan kali ini ada beberapa poin bahasan. Yang pertama adalah turunan persamaannya, lalu yang kedua ada contoh penerapan, lalu yang ketiga adalah kesimpulannya. Yang pertama, poin pertama adalah turunan persamaan. Jadi, dalam turunan persamaan ini kita akan membagi menjadi dua, yaitu mengenai persamaan panas dan persamaan difusi. Yang pertama ini adalah persamaan panas pada satu dimensi. Nah, persamaan panas itu adalah persamaan diferensial parsial yang menggambarkan distribusi panas dalam satu benda atau sistem. Nah, persamaan ini digunakan untuk memodelkan bagaimana panas menyebar dari waktu ke waktu pada suatu benda. UXT pada persamaan ini adalah suhu di titik X pada waktu T. Kita menggunakan laju perubahan energi panas oleh waktu sama dengan aliran atau perubahan terus-menerus atau flux yang melalui batas ditambah dengan sumber panas. Nah, ini merupakan ide dasar untuk menurunkan persamaan panas. Yang mana secara matematis dapat kita lihat yaitu do per do T dari C dikali Rho dikali UXT itu sama dengan min do Q per do X ditambah QXT. Yang mana C dikali Rho dikali UXT ini adalah energi panas. Lalu C di sini adalah kapasitas panas jenis dan Rho adalah massa jenis. Lalu untuk di min do Q per do X ini adalah flux panas. Dan QXT di sini adalah sumber panas. Nah, untuk menyelesaikan atau menurunkan persamaan ini menjadi persamaan panas, itu ada beberapa hal mengenai observasi Fourier yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tidak ada flux panas ketika suhu konstan. Yang kedua itu energi panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Lalu yang ketiga adalah ada lebih banyak flux panas jika ada lebih besar perbedaan temperatur. Nah, dari observasi Fourier tadi, kita menggunakan hukum konduksi panas Fourier. Nah, di sini kita misalkan sebuah batang logam dengan panjang L diletakkan di sepanjang sumbu X. Lalu kita akan menentukan persamaan panasnya. Dari batang logam yang sepanjang L tadi, itu kita partisi batangnya dari titik X sampai X tambah delta X. Lalu batang logam tersebut kan dipengaruhi oleh temperatur dan panjangnya. Jadi kecepatan perubahan panas batang dari kiri ke kanan pada partisi ini dapat dinyatakan sebagai QXT sama dengan min kappa do U per do X, di mana kappa di sini adalah konstanta termal konduktivitas. Lalu dari persamaan yang awal kita peroleh tadi, itu Q dari hukum konduksi panas Fourier tadi dapat kita masukkan ke persamaan awal tadi, sehingga kita peroleh di sini C dikali Rho dikali du dt, lalu sama dengan min do per do X, Q-nya kita ganti menjadi hukum konduksi panas Fourier tadi, min kappa do U per do X ditambah QXT. Lalu kita selesaikan sehingga diperoleh C dikali Rho dikali do U per do T sama dengan kappa do kuadrat U per do X kuadrat ditambah QXT. Nah, di sini C, Rho, dan kappa konstan pada ruang. Maka diperoleh persamaan itu do U per do T itu sama dengan kappa per C dikali Rho dikali do kuadrat U
per do X kuadrat ditambah 1 per C dikali rho Q X T, di mana kappa per C dikali rho di sini adalah alfa kuadrat, yaitu konstanta thermal diffusivitas. Dan Q di sini sama dengan 0, yaitu kasus khusus di mana sumber panas itu sumber panas dan panas yang keluar dari sistem itu tidak ada. Jadi kita peroleh bentuk persamaan panas yaitu du per dt du per dT sama dengan alfa kuadrat dikali uxx atau turunan parsial kedua terhadap x. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai persamaan difusi pada satu dimensi. Persamaan difusi itu atau hukum Fick kedua dan persamaan panas atau hukum konduksi panas Fourier itu memiliki bentuk matematis yang serupa karena keduanya menggambarkan fenomena perpindahan. Pada persamaan panas satu dimensi itu bentuknya adalah do U per do T itu sama dengan alfa kuadrat UXX. Nah, sedangkan pada persamaan difusi satu dimensi itu do C per do T itu sama dengan D do kuadrat C per do X kuadrat. Di mana Cx di sini konsentrasi zat pada posisi X di waktu T. Dan D itu adalah koefisien difusi dengan satuan M kuadrat per S kuadrat. Nah, hukum Fick pertama menyatakan bahwa flux partikel atau J itu sebanding dengan gradien konsentrasi. Yaitu J sama dengan min D do C per do X. Dari persamaan kontinuitas atau kekalan massa, perubahan konsentrasi dalam suatu elemen volume harus memenuhi persamaan ini, yaitu do C per do T sama dengan min do J per do X. Maka bisa kita tulis, karena J-nya tadi kita ketahui merupakan persamaan ini, kita substitusi J-nya sehingga menjadi do C per do T itu sama dengan min do per do X dikali min D do C per do X. Sehingga diperoleh persamaan difusi seperti ini, yaitu do C per do T itu sama dengan D dikali do kuadrat C per do X kuadrat. Oke, selanjutnya adalah poin mengenai contoh penerapan. Di sini saya mengambil exercise 2.2 nomor 9A, yaitu untuk memperumum bentuk persamaan diferensial parsial atau PDP seperti persamaan panas, sehingga bisa diterapkan pada berbagai macam masalah, kita perlu asumsi penyederhanaan yang dilonggarkan. Kita misalkan sigma dan rho itu tidak konstan, tapi merupakan fungsi dari X, sehingga sigma itu sama dengan sigma X atau fungsi sigma yang bergantung pada variabel X, dan rho itu sama dengan rho X, yaitu fungsi rho yang bergantung pada variabel X. Maka tunjukkan bahwa persamaan panas itu masih berbentuk sama, yaitu UT sama dengan alfa kuadrat UXX, di mana di sini alfa kuadratnya adalah alfa kuadrat X, yaitu kappa per sigma X dikali rho X. Nah, pembahasannya untuk ide dan tahap penyelesaiannya itu sama persis dengan ide dan tahap penyelesaian persamaan panas dengan C dan rho konstan. Perbedaannya hanya mengganti C menjadi sigma, itu sigma yang bergantung pada nilai X, suatu fungsi sigma yang bergantung pada nilai X, dan rho-nya menjadi rho yang bergantung pada nilai X juga. Sehingga diperoleh penyelesaian sebagai berikut. Nah, do per do T dari sigma X dikali rho X dikali U X T sama dengan min do Q per do X ditambah QXT. Yang mana ini tadi persamaan awal ketika kita menurunkan persamaan panas menggunakan laju perubahan panas.
Sehingga karena yang menggantung pada T hanya UXT, jadi di sini sigma X-nya tetap, sigma X dikali rho X, lalu di sini em, U-nya kita turunkan terhadap T, jadi do U dt, sama dengan min do per do X, lalu Q-nya kita ganti menjadi min kappa do U per do X, ditambah Q XT. Lalu sigma X dikali rho X dikali do U per do T sama dengan kappa do kuadrat U per do X kuadrat ditambah QXT. Nah, kita peroleh do U per do T sama dengan K per sigma X rho X dikali do kuadrat U per do X kuadrat ditambah 1 per sigma X rho X dikali QXT. Yang mana alfa kuadrat di sini adalah kappa per maaf, mungkin di sini ada kesalahan, maksudnya adalah sigma X dikali rho X. Itu merupakan konstanta thermal diffusivitas dan Q sama dengan 0, sama halnya dengan tadi, Q sama dengan 0 di sini artinya kasus khusus ketika sumber dan tidak ada panas yang keluar dari sistem. Sehingga diperoleh UT sama dengan alfa kuadrat UX. X. Jadi terbukti bahwa dengan sigma dan rho yang tidak konstan, itu akan tetap menghasilkan bentuk persamaan panas yang sama, yaitu UT sama dengan alfa kuadrat UXX. Lalu selanjutnya kita sampai pada poin kesimpulan. Jadi kesimpulan dari persamaan panas dan difusi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah persamaan panas itu digunakan untuk memodelkan bagaimana panas menyebar dari waktu ke waktu pada suatu benda. Persamaannya dapat diturunkan dari persamaan laju perubahan panas dengan memperhatikan hal-hal dalam observasi Fourier dan hukum konduksi panas Fourier, sehingga diperoleh bentuk umum persamaan panas yaitu do U per do T yang sama dengan alfa kuadrat UXX dengan alfa kuadratnya di sini adalah kappa per C dikali rho. Sedangkan persamaan difusi itu dapat diturunkan dari persamaan kontinuitas yang dihubungkan dengan hukum Fick pertama, sehingga diperoleh persamaan difusi yaitu do C per do T sama dengan D do kuadrat C per do X kuadrat. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai persamaan panas dan difusi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.